Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pugu Toko Risanto, SIPMA, selaku dosen pengampu Pancasila, dalam ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021, mata ujian Pancasila Universitas Teknologi Yogyakarta, kami dari kelompok 5 akan mereview film dokumenter berjudul Muter Panguripan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Untuk yang pertama, saya akan menceritakan isi film secara singkat, lengkap, dan jelas, yaitu saya Maria Meka Sukmartiana dengan MPM 089. Dalam awalan video tersebut, dapat kita lihat sawah yang luas dan indah dan seorang bapak yang diwawancarai, yaitu bernama Bapak Ngatenu. Beliau adalah seorang petani. Tampak di video, beliau menceritakan tentang apa yang ditanyakan pewawancara mengenai pekerjaannya. Dimulai dari alasan bapak tersebut memilih menjadi seorang petani. Menurut beliau, menjadi seorang petani tidak perlu memikirkan banyak hal, khususnya menanam padi. Jika hasilnya baik, hatinya akan ikut senang. Beliau mengatakan bahwa petani adalah raja. Banyak pekerjaan yang ada di sekitarnya, namun yang beliau pilih adalah menjadi seorang petani. Kata Bapak Ngatenu, di samping enak di badan, jika tanamannya bagus dan hijau, beliau merasa sangat senang. Hasil tanimnya Bapak gunakan untuk modal lagi, dan sebagian untuk dijual. Bapak Ngatenu merasa senang menjadi petani karena kebutuhan pokok tidak perlu dibeli. Bapak selalu makan bahan pokok dari hasil taninya sendiri. Beliau pribadi yang sangat positif. Jika gagal panen, beliau harus sabar, memulai lagi, dan berpikir positif bahwa esok hari cuacanya akan baik. Harus diterima, semoga Tuhan memberikan yang baik nantinya. Bapak Ngatenu sudah menjadi petani selama 30 tahun. Menurut pembuat video tersebut, mengabadikan momen bersama Bapak Ngatenu adalah suatu hal yang menyenangkan. Beliau seorang yang pantang menyerah dan selalu tertawa. Indonesia membutuhkan orang seperti Bapak Ngatenu. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya dari kelompok 5. Silakan untuk teman-teman, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Dela Ajarwati, NPM 088, mengkaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini, kegiatan bertani seperti Bapak Ngatenu yang ada di video tersebut, menunjukkan rasa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempunyai rasa syukur dan nikmat kepada Tuhan telah melimpahkan panen para petani. Walaupun gagal panen, tetapi para petani tetap mensyukuri apapun hasilnya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua ini mempunyai nilai yaitu sifat kegotong royongan para petani mengerjakan lahannya karena satu bidang sawah dikerjakan oleh satu kelompok atau berkelompok. Saya Najwa Maulid Farhanita dengan MPM 085. Saya akan melanjutkan yang mengaitkan dengan Pancasila. Ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini mengandung nilai cinta tanah air. Petani memanfaatkan lahan-lahan yang ada di Indonesia untuk bercocok tanam dan menghijaukan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini yaitu adanya peranan pemerintah dalam membangun pertanian desa, misalnya membangun KUD sebagai aspirasi petani dan membantu petani dalam pembiayaan dan prasarana. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini mengandung keadilan. Petani berjuang untuk mesejahterakan rakyat dan hidupnya sendiri dengan hasil panen yang didapat. Misalnya, petani menanam padi, lalu hasilnya akan dijualkan kepada produksi. Bagian produksi akan memproduksi menjadi beras, lalu akan dijual kepada rakyat untuk kebutuhan pokok. Baik, saya Tias Mungkin Nur Aisyah, MPM 086. Dari analisis kesejahteraan rakyat petani, negara kita Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya hidup di sektor pertanian. Dan tentunya sebagai pemasok sebagian besar kebutuhan pangan menyebabkan tingginya permintaan terhadap komoditas padi, terhadap kehidupan petani. Namun, kenyataannya nasib petani masih jauh dari kata sejahtera, walaupun berada di daerah sentra produksi padi. Hasil dari pertanian tersebut sebagian belum mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat petani. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya kepemilikan lahan yang sempit serta harga jual yang rendah tidak menguntungkan para petani, buat kesejahteraan petani saat ini belum mampu bergerak lebih jauh. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan petani ke masa depan nampaknya masih diperlukan akselerasi program revitalisasi pertanian, terutama ke arah perbaikan struktur pemilikan lahan dan pentingnya peraturan atau pemikiran undang-undang perlindungan
petani agar tercipta kesamarataan distribusi sharing keuntungan bagi pelaku agribisnis pertanian berdasarkan profesi dan proporsional korbanan waktu. Sedangkan di sisi lain, untuk meningkatkan nilai atau daya tukar petani dari yang dicapai sekarang, diperlukan kebijakan pemerintah agar peningkatan harga produksi hasil pertanian yang diterima petani minimal sejalan dengan tingkat percepatan kenaikan harga-harga barang lain yang dibayar atau diperlukan petani. Saya, Herlina Sari Indriastuti dengan NBM 087 akan memberikan analisis yang pertama mengenai lahan pertanian di Indonesia. Menurut pendapat saya, jika lahan di Indonesia dieksploitasi secara terus-menerus dengan tanpa adanya pengendalian, tidak hanya petani yang merasa rugi, namun negara serta bumi ini akan terkena dampak di masa depan kelak. Lahan pertanian yang semakin menyempit disebabkan oleh pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk. Dampak sempitnya lahan pertanian di Indonesia membuat masyarakat sekitarnya kehilangan pekerjaan karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Penyempitan lahan pertanian dan berkurangnya profesi petani otomatis membuat hasil tani mengalami penurunan dan menipisnya persediaan bahan pangan, karena tidak ada keseimbangan antara sumber daya dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Ketidakseimbangan antara dua faktor tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena pemerintah harus melakukan impor ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Kegiatan impor ini berdampak sendiri bagi perekonomian bangsa, yaitu berkurangnya uang negara dan akan menimbulkan inflasi. Di sisi lain, jika lahan yang semestinya digunakan untuk sektor pertanian dibangun gedung-gedung, maka berkurang pula daya resap air ke tanah saat terjadi hujan, sehingga menyebabkan bencana alam seperti banjir. Saya Lela Tumiro dengan NPM 521011191 akan menganalisis anak muda Indonesia yang ingin bekerja di sektor pertanian. Dengan kemajuan teknologi yang pesat dan perkembangan zaman yang cepat, tentu saja anak muda memilih untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi daripada menjadi seorang petani yang mereka pikir bahwa petani akan mendapatkan penghasilan kecil dan pekerjaannya pun terkena sinar matahari dan berkeringat. Sekarang, remaja banyak yang menginginkan pekerjaan seperti di dalam ruangan yang tentunya lebih nyaman daripada di sawah ataupun ladang. Di masa mendatang, apabila sejak sekarang remaja sudah enggan bekerja di sektor pertanian, maka sebutan Indonesia sebagai negara agraris akan hilang. Mengapa demikian? Karena penerus untuk melanjutkannya sudah tidak ada lagi, dan kemungkinan juga sektor pertanian akan menurun, dan Indonesia akan bergantung pada impor luar negeri. Jika Indonesia sudah bergantung pada impor, maka kesejahteraan rakyat pun menurun. Jika dikaitkan dengan sila-sila Pancasila, maka yang terjadi yaitu berhubungan dengan sila kedua, di mana keadilan sosial menjamin kehidupan rakyat. Apabila penerus tidak ada, maka di masa mendatang masyarakat tidak mampu membeli kebutuhan pokok, khususnya orang tidak mampu. Mereka tidak akan membeli kebutuhan pokok tersebut dan akan makan seadanya. Berbeda, apabila anak muda generasi mendatang meneruskan pekerjaan sebagai petani, maka mereka akan mempunyai simpanan beras dan akan menambah kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya Desini Zulaili, NPM 521084. Saya akan memberikan solusi sederhana menurut analisis yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya. Solusi pertama adalah memanfaatkan lahan pertanian seoptimal mungkin jika memang lahan sudah sangat sempit atau membuka lahan pertanian baru dengan menggunakan lahan atau tempat buatan. Untuk selanjutnya, juga perlu adanya pemahaman kembali mengenai pentingnya memanage kebutuhan dengan semestinya. Kemudian, harus melakukan motivasi dan sosialisasi kepada anak muda agar mau belajar dan terjun ke sektor pertanian. Serta mengedukasi masyarakat jika petani merupakan pekerjaan yang hebat atau mengedukasi agar tidak menganggap remeh pekerjaan tani sehingga minat masyarakat dalam pertanian tinggi dan lahan pertanian yang sebelumnya akan dikurangi justru diperluas. Sekian. Demikian review dari kelompok 5 mengenai film dokumenter yang berjudul Muter Panguripan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.